Andra, Cika, Emilia, Merly, Julianti. Oke, semua hadir ya? Oke, terima kasih nak hadir, bisa sehat mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, tadi dari rumah sudah sarapan? Sudah. Ya, kita harus persiapkan fisik nak sehat supaya bisa kita melakukan aktivitas kita dengan baik. Paham anak ibu? Oke. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap untuk belajar hari ini, coba kita beri semangat dulu. Oke. Kalau ibu tanya, sudah siap belajar hari ini? Siap. Begitu ya nak ya? Paham? Oke, kita coba dulu. Sudah siap hari ini belajar? Siap. Rizky belum semangat. Harus semangat nak. Kita ulang lagi. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, kita belajar tuh harus semangat nak. Karena apa? Belajar tuh hari ke hari, bahkan sudah tua masih belajar. Jadi belajar tuh harus terus-menerus belajar supaya kita tidak ketinggalan ilmu. Karena ilmu itu sangat perlu sekali. Paham anak ibu? Paham ya? Oke, kita memulai pelajaran kita. Oke, kita masuk ke materi kita. Oke, sebelum masuk ke materi kita hari ini, pertemuan kita yang kemarin, apa pelajaran kita nak? Apa? Membandingkan bilangan pecahan. Gimana membandingkan bilangan pecahan itu nak? Yuk, suaranya yang kuat, ibu tak dengar. Gimana cara membandingkan bilangan pecahan tuh? Menyamakan KPK. Iya, pintar. Jika salah ngomongnya terbalik ya nak ya. Menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Penyebutnya yang mana nak? Yang di atas atau yang di bawah? Ya, berarti paham ya? Paham ya pelajarannya kemarin membandingkan. Coba sebutkan dulu contoh pecahan. Ya, 1/2. Kelompok nih 5/3. 5/3 kelompok nih 4/5. berapa? Iya, jenis-jenis pecahan banyak ya nak ya. Ada pecahan desimal, murni, ya tahu campuran, persen, banyak lagi ya nak ya yang kita belajarkan. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kemarin kita sudah membandingkan, hari ini kita operasi penjumlahan, sudah melakukan operasinya penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, ini identitas sekolah kita. Sekolah kita itu apa? SMPN 1 Bunguran Selatan. Iya, SMP Negeri 1 Bunguran Selatan. Ini kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kompetensi dasarnya yaitu siapa baca satu orang, ayo. Siapa? Nampak tidak nak? Ya, ayo baca satu orang dari kelompok. Dari mana tuh boleh? Ayo siapa? Ayo Najiroh aja. Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Menemukan sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Menemukan hasil operasi hitung bilangan pecahan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ya, terima kasih nak karena membacanya bagus dan suaranya terang. Ada di situ 3.2 itu kompetensi dasarnya ada 3
3.2.5, 3.2.6 itu indikator untuk pengetahuan. 3.4.2 itu indikator untuk keterampilan. Nah, 3.2.5 dan 3.2.6 itu IPK untuk pengetahuan. 3.4.2.3 itu IPK untuk keterampilan. Paham Anak Ibu? Paham. Nah, ini tujuan kita dalam pembelajaran nih. Yuk, satu orang membaca lagi. Yang laki-laki. Oh ya, Dewi sudah angkat tangan. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik, setelah berdiskusi peserta didik mampu 1. Menemukan minimal 2 sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. 2. Menemukan hasil minimal 2 operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. 3. Menganalisis minimal 2 masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ya, itulah tujuan kita nak belajar nih. Jadi, Ibu harap sesudah nanti belajar nih, kalian bisa melakukan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, bilangan pecahan. Sebenarnya operasi itu ada 4 ya, karena ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Cuma ini kan banyak, jadi Ibu bagi. Sekarang kita belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahannya. Nanti pertemuan berikutnya lagi perkalian dan pembagian bilangan pecahannya. Jadi Ibu harap sesudah kita belajar nih, kalian bisa menemukan sifat-sifat dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang kedua, kalian bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis. Umpamanya ada soal cerita, kalian bisa mengerjakan itu atau menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Paham Anak Ibu? Ada yang mau ditanya? Oke, ini peta konsep kita. Nah, peta konsep yang berhubungan dengan bilangan nih. Nah, oke, ini ada suatu masalah. Oke, satu orang membaca. Ini kira-kira gambar apa nih? Kue apa? Ya, siapa pernah merayakan ke-6 tahunnya? Buat kue kan, Nak? Iya, ya kan? Oke, yuk kita baca dulu satu orang, ayo. Ayo siapa yang mau baca? Ya, Julika. Karena sedang mendapat nilai bagus di sekolah, Asmi membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Tuti dan Mary. Tuti diberi 1/4 bagian, sedangkan Mary diberikan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki Asmi setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Iya, kira-kira bagaimana? Kuenya pertama gimana? 1 bulat, ya kan? 1. Nah, dia dibagikan kepada temannya. Temannya ada berapa orang? Ada 2. 2. Siapa dia? Tuti dan Mary. Tuti dan Mary. Berarti sama si Tuti berapa? 1/4. Sama si Mary? 2/5. Nah, sesudah dibagikan sama si Tuti atau sama si Mary, gimana kira-kira kuenya? Apakah bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, bagaimana dia membagikan itu satu kue, 1/2 di sini, 2/5 di sini, ya kan? Dia bagi-bagikan, berarti otomatis kuenya berkurang. Apa yang ditanya di situ? Berapa bagian dimiliki Asmi setelah diberikan kepada temannya? Berarti artinya apa? Apakah masih dapat kue? Masih. Itulah yang ditanya, berapa bagian, ya kan? Berarti mana caranya? 1 kuenya, kawannya Nak. Nah, 1 kuenya dibagi 1/5, 1/4, 2/5. Berarti yang 1 bulat itu dikurangkan dengan yang dikasih sama si Tuti.
Tuti dan dia. Berarti punya si Tuti dan si Mary dijumlahkan dulu, baru nanti yang satu dikurang punya si Tuti sama si Mary tadi. Paham ya saya? Oke. Ini alternatif penyelesaiannya. Siswa yang dimiliki asli sama dengan satu untuk dikurang punya Tuti, punya Mary bagian. Oke. Ini caranya. Nah, ini untuk penjumlahan. Kita masuk ke operasi penjumlahan pelajaran kita hari ini. Nah, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Kan ada kan pecahan penyebutnya sama, penyebutnya berbeda. Nah, satu orang membaca dulu. Ya, siapa? Penjumlahan pecahan dan penyebut sama. Penyebut sama. Oh, penyebut. Nah, ya. Ya, nah. 1. Untuk pecahan sejati dengan penyebut sama. Hasil penjumlahan adalah pemilahnya saja yang dijumlahkan, sedangkan penyebutnya tetap. Dia gimana dibilang, nak? Kalau penyebutnya sama, berarti pemilahnya saja yang dijumlahkan. Kalau berarti ibu buat 2/7 ditambah 3/7. Yang sama pemilahnya. Ya, berarti Berarti akan 2/7 ditambah 3/7. Berarti apa katanya di situ? Pembilangnya saja yang dijumlahkan. Berarti 2 tambah 3 jadi 5/50. iya, betul. Tepuk tangan dulu, nak. Ya. Yang kedua, ya, nak. Untuk pecahan campuran dengan penyebut sama, hasil penjumlahannya adalah jumlah bagian punya dan jumlah bagian pecahannya. Iya, itu dia sama masih ya. Oke, ini B. Kelompok sini lagi. Yuk, Emilia. Penjumlahan pecahan dengan penyebut tak sama. 1. Jika penyebutnya tidak sama, maka sebelum melakukan penjumlahan, penyebut pecahannya disamakan terlebih dahulu. Penyebut baru yang telah disamakan sama dengan mereka dari penyebut masing-masing pecahan. 2. Untuk pecahan campuran, hasil penjumlahannya adalah jumlah dari bagian utuhnya digabung dengan jumlah dari bagian pecahannya. Setelah kedua pecahan tersebut sama jumlahnya. Iya, di sini nomor 1. Jika penyebutnya tidak sama, maka sebelum melakukan penjumlahan, penyebut pecahan disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK. Iya, iya, itulah yang kita lakukan kemarin waktu membandingkan. Iya, tadi membandingkan bilangan pecahan supaya kita tahu mana yang paling besar, mana yang lebih kecil. Apa yang kita lakukan kemarin? Iya, mencari KPK. Dan itu harus kita lakukan dan itu kita gunakan juga pada operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Paham, Ibu? Nah, jadi pelajaran yang kemarin walaupun sudah lewat tetap kita pakai. Ada hubungannya. Oke, nah? Nah, ini pengurangan. Ayo, Ibu yang baca ya. Gunakan. Pengurangan dua pecahan adalah pengambilan sebagian atau pengambilan seluruhnya dari suatu pecahan dengan pecahan lain. Hasil pengurangannya adalah sisa dari pecahan semula. Setelah diambil sebagian dari pecahan semula tersebut, maka langkah pemecahan 2/3 kurang 1/2 adalah sebagai berikut. Nah, sebelum Ibu tunjukkan penyelesaiannya, berarti tadi waktu kue bilang kamu tadi berkurang, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dia. Ayo, satu orang membaca, siswa lagi. Yuk, kelompok sana dulu. 1. Karena
Maka untuk dapat mengurangikan pecahan yang berbeda menyebut, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, dua. Samakan penyebut dengan mencari PPK dari kedua penyebut. Perlibatan persekutuan dari 2 dan 3. Yang pertama kali muncul adalah 6. Perhatikan perlibatan 2 dan 4. 6. Ya, perlipatan 3 dan 6. Carilah KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Karena yang pertama sama angkanya 6. Ibu rasa kalian sudah paham tuh? Karena di SD sudah belajar KPK atau FPB? Sudah belum? Sudah. Jadi mencari FPB dan KPK ibu rasa sudah bisa. Oke, paham kan? Ada yang bertanya? Tidak ya? Nah, ini penyelesaiannya yang tadi yang kita kerjakan nih. Oke, kesamaan pecahan. Nih, suatu pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan cacat. P per Q, dimana Q tidak boleh dengan sama dengan 0. Nanti kalau 0 berarti tidak terpenuhi. Ya. Dalam notasi himpunan, jika P adalah himpunan bilangan pecahan, maka P dapat dinyatakan sebagai himpunan. Himpunan berarti ada tanda kurung kurawal. Tuh, ini kurung kurawal. Nah, nih, oke. P per Q. Demikian hingga P dan Q adalah bilangan-bilangan cacat dan Q tidak boleh sama dengan 0. Definisi, jika P per Q dan R per S adalah sembarang dua pecahan, maka jika dan hanya jika PS sama dengan QR. Ini operasinya. Oke, ini rumusnya. Nah, bisa dilihat, nampak ya? Nampak kelompok yang itu? Oke, Rizky nampak? Ya. Ini sifat-sifat operasi bilangan pecahan. Kalau kemarin kita waktu belajar penjumlahan, pengurangan bilangan bulat, perkalian, pembagian bilangan bulat, sifat apa yang kita temukan? Iya, komutatif, asosiatif, distributif, ya kan? Oke, ini juga berlaku untuk penjumlahan bilangan pecahan. Ada komutatif untuk penjumlahan, asosiatif. Komutatif kemarin gimana ya? Komutatif, yang sifat komutatif gimana kemarin? A ditambah B sama dengan B tambah A. Ya kan? Ya, kalau asosiatif A ditambah B dalam kurung ditambah D, ya terus? Ya, sama dengan C dan kurung C tambah A. ya. C tambah C dan kurung tambah B. Ya, hanya berubah dalam kurungnya saja, ya kan? Oke, ternyata dalam pecahan komutatif, penjumlahan dan asosiatif ada juga. Ini identitas. Oke. Nah, kami terima kasih. Oke, di sini ada ibu sediakan LKPD. Oke, ibu sediakan LKPD dan bahan ajar. Ini ada ibu sediakan LKPD dan bahan ajar. Ini tolong dikerjakan secara berkelompok. Nanti pada saat berkelompok, ibu ada memberikan penilaian bagaimana hasil kerjanya, bagaimana dia mengerjakannya dalam satu kelompok itu, apakah aktif. Itu dia, ibu nanti menilai juga. Jadi tolong dikerjakan sebaiknya. Habis itu nanti sesudah dikerjakan, nanti presentasi ke kelas, ke depan kelas. Apa yang dikerjakannya? Nanti presentasi, nanti kelompok lain boleh memberi saran atau boleh bertanya, boleh memberi tanggapan, boleh. Paham Ibu? Paham. Oke. Nanti kalau sudah pas mengerjakan LKPD-nya,
kurang paham boleh tanya ibu juga bagaimana ini ibu ya. Paham ya? Ada yang perlu bertanya? Tidak ya. Oke. Ini LKPD-nya. Ini bahan-bahannya. Kelompok ini mana? Ini kelompok satu sini ya. Oke, ini kelompok dua. Ini kelompok tiga. Oke, kelompok satu, dua, tiga ya. Ini LKPD-nya. Ini bahan ajarnya. Ini bahan ajarnya. Bahannya sudah ada. Ya, boleh, berarti 3 satu kelompok ya, cukup ya. SKPD-nya 3 satu kelompok cukup ya nak ya. Oke, sudah kerjakan dulu. Kerjakan dari KPD-nya? Berarti boleh kita presentasikan? Oke, kita presentasikan hasil KPD-nya, hasil diskusinya. Kita kelompok mana dulu? Satu dulu ya. Oke, satu. Ayo, maju ke depan nak. Ayo, maju semua. Ayo bantu kawannya. Yang lain, kelompok lain perhatikan hasil dari kerja rumahnya ya. Dan ini dari hasil kerja kami. Ini dari hasil kerja kami.
sifat komutatif berlaku pada operasi penjumlahan bilangan pecahan? Ya, berlaku. Alasannya, hasil dari nomor 1 dan nomor 2 ini sama. Yang B, apakah sifat komutatif berlaku pada operasi pengurangan bilangan pecahan? Tidak berlaku, karena hasil dari nomor 5 dan 6 ini tidak sama. Ini 5 dan 6 ini tidak sama. Apakah hasil asosiatif berlaku pada operasi penjumlahan pecahan? Berlaku, karena hasil dari nomor 3 dan 4 sama. Dan apakah hasil asosiatif berlaku pada operasi pengurangan bilangan pecahan? Tidak berlaku, karena hasil dari nomor 7 dan 8 tidak sama. Oke, itu hasil dari kelompok temannya. Nah, kelompok 1. Apakah temannya yang lain ada pertanyaan? Ya, Jessica, ya, apa pertanyaannya? Yang nomor 1 itu dari mana dapat nilai 96? Ini Ya. dari 2 dikali 2 per 6 ditambah 5 per 6 sama dengan 9 per 6. Tuh, Jessica. 2 kali 2. Kenapa dikali 2 itu, Nak? Karena harus menyamakan penyebutnya dulu, Bu. Oh ya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu, Nak. Oh, bisa. Kenapa? Penjumlahan kan bisa dijumlahkan harus sama dulu penyebutnya. Paham, Anak Ibu? Paham Jessica? Iya. Di sini masih ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita beri dulu aplaus kepada teman-teman. Ayo kelompok 1 tepuk tangan kita semua. Ya, silakan duduk. Nah, Ibu bilang terima kasih dan yang lain juga karena aktif memperhatikan dan memberi tanggapan kepada pertanyaan yang lain. Oke. Untuk kelompok berikutnya kita lanjut. Kita lagi ke kelompok 3. Ayo. Presentasikan hasil dari kelompoknya. Nah. Ini hasil dari kelompok kami dari kelompok 3. Yuk, perhatikan pertanyaan. Ya, terangkan nanti kelompoknya ke teman-temannya. Ini Ardi waktunya 7/10, Rama waktunya 3/4, Caca 1/2, Lisa 3/8, dari 4/5. Terus Bantu temannya, sebelah kanan kalian nak bantu temannya. Ayo bantu. Rizky, bantu temannya. Ulang dulu nak. mereka dari 10, 4, 2, 8, dan 5 adalah 40. 7 dikali 4 sama dengan 28 per 40. 3 dikali 10 sama dengan 30 per 40. 1 dikali 20 sama dengan 20 per 40. 3 dikali 5 sama dengan 15 per 40. 4 dikali 8 sama dengan 32 per 40. Urutan paling kecil 15 per 40 Risa, 24 per 40 Caca, 28 per 40 Ardi, 30 per 40 Rama, 32 per 40 Dery. Yang paling cepat yaitu Lisa,
si Ardi. Dari sini ada pertanyaan? Ada temannya tuh. Ada. Dari mana penyebutnya bisa menjadi 40? Karena KPK dari 10, 4, 2, 8, dan 5 adalah 40. Karena KPK dari penyebutnya 10, 4, 2, 8, 5 adalah 40. di sana. Dewi terima. Oke. Ada lagi yang masih bertanya? Tidak. Oke, karena temannya tidak ada yang bertanya. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok kita. Oke, karena semuanya sudah presentasikan hasil diskusinya ke depan, berarti pembelajaran kita sudah mulai berakhir. Oke, Ibu ada nanti tugas Ibu kirim ke WA grup ya. Nanti sesudah kerjakan di rumah, Ibu japri ke Ibu supaya bisa Ibu koreksi. Paham kan Ibu? Paham. Dikerjakan ya, jangan ada yang tidak mengerjakan. Kerjakan di buku boleh, nanti pada saat ada Ibu ke sekolah, antar ke sekolah boleh. Paham kan Ibu? Paham. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, kita belajar perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Tolong dibaca buku paketnya di rumah. Paham? Paham. Oke. Karena sudah pembelajaran kita sudah selesai. Walaupun sudah selesai, tolong dijaga kesehatan juga dan juga harus belajar di rumah. Baca buku karena buku itu adalah ilmu dan gudang dari ilmu. Paham ya? Paham. Oke. Karena sudah selesai, kita tutup dengan doa. Ayo ketua kelas tutup pembelajaran kita dengan doa. Nah. Berdoa mulai. Berdoa selesai.